channel Oracle Card Indonesia, channel sehat semangat selalu ya teman-teman ya. As usual kita bakalan baca untuk masing-masing zodiak ya. Ini timeless reading teman-teman ya, general reading. So anytime kalian klik video ini berarti ada pesan penting buat kamu yang gak ada yang kebetulan kan ya. Take the positive side ya from this reading. Ambil hal yang positif terlepas dari apakah ini cerita kamu ataupun bukan, karena selalu ada pembelajaran dan makna di setiap readingan Oracle Card Indonesia buat semua teman-teman yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So have a play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman yang pingin banget personal reading ataupun private reading, silahkan ya oraclecardindonesia@gmail.com. Di email ya teman-teman ya, email hanya untuk teman-teman yang mau private reading ya. Jadi kalau misalkan belum dibales ya kan, ya sabar ya karena chattingannya kan dari bawah, oke? Ya. Alright, tema kita kali ini ya buat teman-teman ini sampai mana nih? Kemarin udah, oke. Sekarang udah sampai Scorpio ya. Kita akan baca buat teman-teman Scorpio. Dan tema hari ini adalah ya, apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ya buat teman-teman Scorpio? Kita bakalan baca nih ya. Kita akan ambil satu kartu nih. Oke, kita ambil dulu satu kartu. Kartu yang ini dulu ya, apakah akan terjadi ya dalam waktu dekat buat teman-teman Scorpio. Kita coba baca ya. Alright, we take one card. Kita ambil satu kartu, which is satu kartu itu adalah ding 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 ya, ego ya. Ego namanya juga manusia ya kan, punya yang namanya keinginan pastinya gitu kan, punya keinginan, punya sesuatu hal yang kepingin banget dilakuin atau mengharapkan sesuatu hal yang pingin banget gitu kan didapatkan ya pastinya sebagai seorang manusia. Tetapi ya bukan nggak boleh punya ego tuh boleh banget ya, asalkan tahu takaran yang pas gitu ya. Kalau misalkan takaran yang pas maka jatuhnya juga akan jauh lebih enak ya kan. Tapi kalau misalkan kebanyakan ya ini dia yang bakalan jadi apa, jadi membuat dirinya sendiri tersiksa. Nah ada cerita-cerita ya dalam waktu dekat ini karena ego yang terlalu berlebihan ya kan, kepingin sesuatu hal tapi ini berlebihan banget, akhirnya ya keluar dari hal-hal yang kapasitas dirinya teman-teman gitu ya, artinya seperti itu. Jadi maksa banget itu dan akhirnya membuat teman-teman sendiri ya itu jadi kehilangan banyak hal. Artinya gini, pernah nggak fokus sama satu hal, kepingin banget gitu kan satu hal, menuju ke batu ini gitu kan ya, kepingin banget, wah fokusnya ke sini gitu. Padahal ya meanwhile kita bisa lihat ada batu lainnya juga, mungkin warnanya nggak sama gitu, mungkin secara secara kesamaan tuh nggak sama gitu, ada bedanya dan mungkin banyak. Tapi ini juga peluang dan kesempatan, dan sering kali kita kehilangan peluang dan kesempatan tersebut karena kita hanya fokus gitu kan sama keinginan, dan ini tuh maksa banget padahal kita tuh adanya di sini gitu kan. Sometimes kita perlu kesini dulu untuk bisa jalan ke sini ataupun ke sini gitu kan. Jadi nggak bisa yang namanya potong kompas ke sini, misalkan seperti itu ya, analoginya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan memaksakan, punya keinginan boleh gitu kan, namanya juga manusia, nggak perlu yang namanya terlalu dilepaskan juga gitu kan, tapi lepaskan yang namanya paksaan atau memaksa, karena itu pun ya akan membuat dirinya kita dan akhirnya lingkungan sekitar kita juga ikutan terpaksa ya, kayak gitu ya. Ada cerita-cerita tentang terbawa emosi gitu kan di waktu yang dekat ini ya, mungkin karena merasa tidak dianggap lalu tidak dijadikan prioritas gitu kan, padahal mungkin teman-teman sudah melakukan yang memang benar-benar maksimal ya. Ada cerita-cerita seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba baca ya, kita akan tambah ya kartu yang selanjutnya ada. Oke, kita akan buka 4 kartu ya teman-teman ya. Ini adalah kartu yang pertama, ini ada prayer ya. Alright, and then ada leap, then the other card ada communication ya, dan juga ada charm ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman ya, pasrahkan segala sesuatunya pastinya ya.
prayer ya, memasrahkan, melepaskan segala sesuatunya, jangan mencoba untuk mengikat sesuatu hal yang nggak mudah untuk diikat ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik ya udah gitu ya. Yang penting teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin ya, bertindak ya, melakukan satu tindakan semaksimal mungkin ya kan, dan ya sudah, lepaskan hasilnya gitu. Ada kemampuan kita punya kemampuan ya seringkali, tapi kita jadi berasa kurang mampu gitu kan. Karena apa? Karena seringkali ya nggak dengerin diri dan nggak ngelihat diri sendiri dan nggak bisa jadi diri sendiri ya. Kayak gitu ceritanya ya. Kan jauh lebih baik kalau misalkan teman-teman tetap jadi dirinya teman-teman sendiri, tetap ya, tetapi tidak memaksakan sesuatu hal ya. Artinya ada hal seperti itu. Nah, ini ada communication di sini. Besar kemungkinan teman-teman ya dalam waktu dekat ini juga ada miskomunikasi juga ya sama sekitarnya. Ya perbaiki komunikasinya. Jadi belajar, kalau udah tahu kayak begini, oke, berarti mesti sortirnya pinter banget gitu kan. Kalau misalkan mau ngomong ataupun mau bicara ya, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Bukan berarti nggak boleh bicara, bukan, tetapi ya mensortirnya supaya jauh lebih bijaksana. Oke ya, sekarang kita tambahin 3 kartu ya. Kita akan tambah 3. Belum diambil udah kebuka 2 ya. Oke, kita satu-satu ya, tambah 1 lagi nih. Oke, ada Laila nih. Ntar dulu satu-satu ya, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Ada Divine Mother Manifest ya. Divine Mother Manifest ya. Ini bercerita mengenai kedamaian ya teman-teman ya. Kedamaian juga, tapi juga kayak kepercayaan ya. Jadi gini ceritanya adalah ya, kedamaian itu nggak berasal dari pemahaman, tapi dia sebenarnya berasal dari rasa percaya atau kepercayaannya kita gitu ya. Kita bisa paham ya, ini contoh banget ya. Contohnya simple, kita bisa paham nggak sih sama bintang gitu kan ya, bintang yang di langit gitu lah maksudnya ya. Paham gak sih kita sama bintangnya? Enggak kan ya pastinya. Tapi ya selama ini kita percaya bahwa dalam gelap dia bersinar sangat terang ya. Seperti itu ya. Ya ini analogi yang mungkin kalau misalkan teman-teman punya analogi yang lebih pas lagi, oke ya, silakan share juga ya. Jadi kartu ini bercerita mengenai apa? Percaya sama hatimu, menyarankan ya untuk percaya sama hati kamu, percaya sama alam semesta ini ya. Seperti itu ya. Kita bakalan damai gitu daripada kita memaksakan sesuatunya gitu loh ya, maksudnya ya. Oke, sekarang kita menuju ke Sacred Soul Sister. Ada hal-hal yang kita nggak bisa ya kalau misalkan kita terlalu banget pakai logika ya, jatuhnya antara kaku banget kan yang ngadepin hidup. Tapi juga jangan terlalu halu ya pada akhirnya ya, terlalu pakai perasaan, baperan gitu kan ya, sedang-sedang lah ya. Ya ini ceritanya adalah kayak gini ya, dimana ketika kita merasa seperti apa ya, ternyata kayak apa sih, kayak misalkan satu proses gitu kan ya, kita mengharapkan sesuatu hal yang indah gitu kan dalam proses tersebut. Pastinya ya, setiap orang pasti mengharapkan hal-hal yang indah terjadi dalam dirinya kita atau kehidupan kita ya. Tetapi ya alam semesta mungkin berkehendak yang lain gitu kan, mungkin ini nggak sesuai dengan keinginannya kita ya. Jangan memaksa ya, ini konsistensi ya. Tadi kalau misalkan kita lihat ya dari kartu-kartu sebelumnya ya teman-teman, kalau dengerin dari awal ya, ini konsisten dengan kartu yang sebelumnya ya. Jadi mungkin ya kan ini nggak sesuai dengan maunya kita ya, nggak sesuai dengan keinginan kita, tetapi pastinya sesuai dengan kebutuhan ya. Ada path yang mungkin berbeda, path ya, jalan hidup yang mungkin berbeda yang sedang berjalan ya pada saat ini ya, dimana itu di luar dari keinginannya kita ya. Tapi percaya deh, itu pasti yang terbaik ya, pastinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas yang selanjutnya. Ini ada Leila ya. Leila ini bercerita mengenai kegelapannya dalam jiwa ya. Artinya gini, dalam kegelapan, dalam problem-problem yang terjadi ya dalam hidupnya kita, dan sering kali kita merasa terjebak di satu kegelapan, di jurang yang benar-benar dalam banget gitu ya, kayak gitu, merasa nggak ada orang, nggak ada siapa yang bantu ya keluar dari jurang tersebut, itu namanya dalam kegelapan lah ya, kayak begitu ya intinya ya. Sering kali ya
ada banyak hal yang tumbuh ya dari kegelapan tersebut. Artinya ini nggak scary ya, ini nggak scary. Tapi lebih ke kayak jiwanya kita itu seringkali tumbuh gitu loh dalam problem yang kita hadapi, dalam kegelapan hidupnya kita ya. Seringkali jiwa bertumbuh di sana. Dan ketika ya kita memilih bangkit dari keterpurukan, maka yang kita rasakan ya, kegelapan yang kita rasakan termasuk kekecewaan, rasa sakit yang luar biasa, tangisannya kita, sakitnya kita gitu kan ya, yang kita rasakan ya selama ini bakalan jadi pembelajaran dan akan jadi pemahaman yang luar biasa buat hidupnya kita gitu. Jadi ini pilihannya teman-teman sebenarnya pada saat ini ya kan. Apakah ya gerbang kesadarannya udah kebuka, gerbang spiritualnya udah kebuka, mau masuk nggak ke sana gitu ya, atau mau berkutat dengan tetap maksain sesuatu hal. Nah ini dia nih teman-teman yang mesti belajar ya, dan kita juga belajar bareng, ayo ya. Oke ya, teman-teman, apapun yang terjadi dalam waktu dekat pastinya semuanya akan mengarah ke arah yang baik ya. Pastikan untuk tetap berbuat baik dan melakukan yang terbaik ya. Sebaiknya lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan ya, dengan penuh semangat, dengan keikhlasan dan ketulusan. Kalaupun masih belum bisa berbuat baik, setidaknya tidak menyakiti. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. See you in the next video. Bye bye.